Oke, rekan-rekan sudah banyak ya lagu yang mencoba mengekspresikan krisis cinta. Nah, apa sudah begitu banyak dan viral dan membuat ambiar juga pastoral keluarga yang dilakukan oleh gereja-gereja kita ya. Nah, siang hari ini kita akan membahas salah satu fase dalam hidup perkawinan, yaitu ketika hidup perkawinan itu memasuki krisis. Nah, kita pengen kira-kira gereja bisa buat apa ya? Apakah akan menyanyikan lagu untuk sad boys and sad girls ya? Itu bisa dilakukan tentu saja ya. Tetapi saya kira kita bisa buat lebih dari itu ya. Kita mau mengimajinasikan sebuah pastoral perkawinan ya. Nah, terutama dari Amoris Laetitia. Nah, kita nanti akan coba lihat ya, teman-teman, krisis-krisis perkawinan yang lebih umum. Ini berarti krisis-krisis perkawinan ya. Umum, bisa juga krisis-krisis yang lebih khusus. Apa saja sih? Nah, karena kelihatannya kalian semua belum ada yang memasuki hidup perkawinan ya. Maka kelihatannya nyanyi aja sudah sampai tekaning dodo ya sakitnya ya. Gimana kalau itu kita mengalami sendiri ya. Ketika kalung emas sudah jadi biru ya, ketika cintamu sudah luntur ya. Ketika ini yang dikatakan oleh cowok kepada ceweknya ya. Beb, jangan lama-lama sakit ya. Beb, kok kamu sayang banget sih sama aku ya? Kamu pengen saya cepet-cepet sembuh. Iya, kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin saya, Beb? Oke, rekan-rekan, kita akan belajar pelan-pelan ya tentang pastoral perkawinan, dan ini nanti yang akan jadi OTS kalian, guys. Ya. Jadi di balik macam-macam kegiatan, apakah itu ekaristi penyegaran perkawinan, atau pastoral keluarga yang bermasalah, dan sebagainya ya. Di balik itu kita perlu semacam memiliki ya, kalau kalian menyusun TOR ya, Terms of Reference ya, itu kita semacam punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir apa sih yang perlu kita miliki ya. Jadi untuk UTS ini kita lebih, kalau kita mau buat acara ini itu, kerangka berpikir apa sih yang bisa kita rumuskan, dan nanti bentuk kegiatannya bisa jauh lebih beragam ya. Tidak sekedar ekaristi penyegaran pernikahan, tidak sekedar weekend untuk keluarga-keluarga pada usia perkawinan tertentu, atau kalau ada keluarga-keluarga yang bermasalah ya. Saya tadi pagi mendapatkan WA ya, saya kira ada uang masuk ke rekening saya ya, ternyata ada masalah yang masuk ke WA saya ya, dari seseorang yang saya kenal dulu ketika dia masih menjadi mahasiswi di Sanata Dharma. Dia tanya, Romo, apakah ada Romo kenalan Romo, Romo kenalan Romo, yang kira-kira bisa jadi tempat curhat ya untuk keluarga yang sedang lagi masalah besar, Romo ya. Tentu yang saya pikirkan adalah paroki-paroki MSF, ya, paroki-paroki keluarga kudus ya. Tetapi kemudian saya kok tidak punya kenalan yang dekat ya. Kenalan yang dekat saya cuma Albertus Gad ya, yang tinggal di Sengkan, nggak jauh dari parokinya MSF, atau suster-suster MASF ya. Nah, nanti malah menambahi masalah kalian berdua. Lalu saya merekomendasikan Gereja Santo Antonius Kota Baru ya, gereja Yesuit yang saya kenal dekat, dan mereka punya beberapa program sejak persiapan untuk para couples yang mulai serius untuk membangun hidup bersama, sampai tentu mereka yang menjalani hidup tanpa ada pasangan hidupnya karena udah lansia dan salah satu sudah wafat, itu pun masih diperhatikan. Maka saya, ya udah kamu ke sana aja ya.
Dan pertanyaannya sangat simpel dari bukan mantan mahasiswi saya ya, saya tidak pernah mengajar dia ya, tetapi mantan seorang mahasiswi yang dulu aktif di kampus ministry, Sanata Dharma. Tapi boleh nggak sih Romo, orang dari luar paroki konsultasi ke situ? Dan itu menyiratkan ya, barangkali belum di setiap paroki ada pastoral perkawinan, terutama untuk mereka yang sedang bermasalah. Maka kita mau semakin mempopulerkan, tentu dengan kerangka berpikir yang memadai ya. Dan saya nanti akan mengundang kalian, terutama dari Amoris Laetitia. Silahkan kalian nanti menemukan gagasan-gagasan tertentu yang bisa membantu kalian, terutama untuk mengangkat untuk menemani ya keluarga-keluarga yang sedang ada dalam krisis. Nah, tambahannya adalah terutama kalian yang tidak religius ya, tapi yang religius juga masih bisa melakukannya ya, yaitu kalian ngobrol dengan bapak ibu kalian. Kira-kira krisis-krisis perkawinan apa sih yang pernah mereka alami ya? Nah, nanti diambil salah satu saja. Lalu kalian memperkayanya dengan teks yang sudah tersedia dalam diktat kalian, yaitu dari Amoris Laetitia ya. Jadi kalian berangkat dari krisis tertentu ya, karena krisis-krisis yang ditawarkan untuk kita dalami dalam Amoris Laetitia ini sangat banyak ya teman-teman, dan mungkin tidak berlaku untuk semua kasus, maka silahkan pilih satu saja ya. Tidak perlu semuanya dibahas ya. Karena toh kita juga nuliskannya itu enggak panjang-panjang banget ya, cuman 500 sampai 700 kata aja ya. Enggak banyak-banyak ya. Itu paling ya 2 lembar aja ya. Maka kasusnya enggak usah banyak-banyak ya, teman-teman. Ini salah satu kisah keluarga yang mau merayakan wedding anniversary. Dan anaknya akan memberikan kue ulang tahun pernikahan untuk orang tuanya. Lucu ya. Siap diberikan pada orang tuanya sebagai surprise. Lah kok orang tuanya malah berantem ya? Ibunya bahkan udah pegang centong untuk pertahanan diri. I need to give this gift. Padahal anaknya pengen memberikan kado pernikahan. Orang tuanya. Jadi anak kecilnya dibuat gembira dulu oleh teman-temannya. Nggak boleh ya memberikan kado pernikahan dengan para cemberut.
Nah, mereka aja cekcoknya soal membagi tugas ya, bersih-bersih rumah. Lihatlah yang dibuat adik kecil ini. Membuat berantakan rumah. Tapi tidak mengecilkan ya arti kado dari anak perempuannya. Kira-kira kadonya jadi kayak apa ya? Oke, rekan-rekan, mari kita masuk dalam kisah-kisah di dalam hidup pernikahan yang tentu seringkali penuh adventure ya. Bahkan seperti roller coaster ya. Buat kalian yang belum pernah mengalami itu ya, silahkan dolan ke Paingan ya, di stadion itu kalian bisa mengalami roller coaster ya. Pernah ada apa ya, kabar hoax ya, kalau mahasiswa Sanata Dharma ke situ gratis ya, ternyata bohong-bohongan. Tidak seperti yang diberitakan ya, padahal saya sudah semangat ya mengajak anak-anak bimbingan saya untuk berenang di situ ya, ternyata tidak semurah yang dibayangkan ya dalam. Oke, rekan-rekan, kita akan coba lihat dulu ya. Nah, biar kalian ada suaranya, silakan Mas Yehuda dibaca dulu, Mas Yehuda. 235. Jadi ini adalah krisis-krisis yang sudah dikenali ya, terutama oleh para psikolog, mereka yang terlibat dalam pendampingan keluarga, bahwa ini krisis-krisis yang umum dialami ya, ketika orang mengawali hidup pernikahan, ketika mereka memiliki anak, ketika anaknya tumbuh jadi remaja, apalagi tumbuh jadi lebih dewasa, ini krisis-krisis yang sudah dikenali ya, terkait dengan menjadi orang tua atau menjadi pasangan suami istri. Silakan Mas Yehuda dibaca 235. Halo, Mas Yehuda. Ada beberapa krisis umum yang biasanya terjadi pada hampir setiap perkawinan. Misalnya krisis awal perkawinan ketika pasangan suami istri perlu belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan dan melepaskan diri dari orang tua mereka, atau kehadiran seorang anak dengan tantangan emosional baru. Krisis dalam membesarkan anak-anak balita yang mengubah kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka. Sedangkan krisis masa remaja anak-anak mereka yang menguras banyak energi dan bahkan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran di antara orang tua. Krisis sarang kosong yang mengharuskan pasangan untuk mendefinisikan kembali hubungan mereka. Krisis yang ditimbulkan oleh usia lanjut orang tua pasangan yang membutuhkan lebih banyak kehadiran, lebih banyak perhatian, dan pengambilan keputusan yang sulit. Semua ini merupakan situasi-situasi menuntut yang dapat menimbulkan rasa khawatir, rasa bersalah, depresi, dan kelelahan, dan berdampak serius pada perkawinan. Oke, ya udah kita langsung menjadikan ini sebagai starting point ya. Kalau orang tua kamu memiliki anak seusia kamu sendiri ini, seusia sekarang ini ya, kira-kira mereka krisis nggak sih? Ya udah, memiliki anak sepertimu sekarang ini, pada usia sekarang ini, kira-kira krisisnya apa ya, Yehuda ya? Kalau sekarang ya krisisnya ya banyak sih Romo, biasanya ya ada masalah perceraian, terus pertengkaran soal ekonomi, gitu Romo. Oke, kalau pertengkaran secara ekonomi itu
biasanya apa sih? Apakah salah satu tidak bekerja atau dua-duanya bekerja, tetapi toh tetap apa ya belum menutupi pengeluaran? Kalau sejauh kamu lihat pada orang tua kamu apa sih terkait dengan ekonomi? Biasanya ya masalah apa ya, administrasi dulu sekolah itu ada pendengaran juga siapa yang mau bayar bulan ini gitu. Oke, jadi mereka Iya yang giliran ya masalah bayari apa kamu ya, bulan masalah Februari. keuangan lah. Iya. Ya, Januari yang bayarin mamanya Yoga, ya nanti Maret gantian papanya gitu ya. Dan kelihatannya lupa ya, Bapak itu sudah jatuh tempo untuk Bapak atau Ibunya ya, jadi berantem ya. Lupa kalau bulan ini siapa ya. Oke, Mas Yehuda. Kalau Mas Albert, dari krisis-krisis umum tadi, kalau kamu mengamati ya yang terjadi pada orang tua kamu, ada nggak sih krisis-krisis itu dilalui oleh mereka? Kayaknya belum pernah ngelihat sih Romo. Mm-mm. Kecuali mungkin gini kan, mama saya kan di Jakarta kerjanya. Mm-mm. Saya di Bandung sama papa sama nenek saya. Jadi mungkin lebih ke arah itu, lebih nemenin nenek gitu di rumah nenek. Seperti itu sih Romo. Kalau dari yang bacaan tadi. Oke. Kalau apa ya, orang tua kamu berada di dua kota yang berbeda, itu sendiri kamu lihat punya pengaruh nggak sih dalam hidup perkawinan mereka? Atau mama kamu setiap hari pulang? Atau Nggak setiap hari pulang Romo. Heeh. Setiap minggu aja. Oh, setiap minggu. Itu menurut Apalagi kamu, ditambah heeh. apalagi ditambah kakak saya kan sekarang juga kuliahnya di Jakarta. Jadi berdua sama mama di Jakarta. Jadi emang itulah ada tugas masing-masing begitu Romo. Oke. How does it feel? Rasanya gimana sih? Kita memiliki orang tua, tapi kita sebut aja ya cuma ya ketemu seminggu sekali. Dan selama masa penantian itu ibu kamu dan kakakmu di Jakarta, kamu dan bapak kamu di Bandung ya. Jujur surprisingly ini bikin apa ya? Lebih ke arah justru mempererat gitu Romo. Mm-mm. Kayak ada apa ya? Kalau pepatahnya kan ngomong absence make the heart grow fonder gitu kan. Jadi bagaimana jarak tuh LDRan gini tuh tetap aja malah bikin semakin erat gitu Romo. Kalau menurut saya dilihat-lihat gini. Oke deh, thank you Matthew atas sharingnya. Jadi ini realitas yang saya kira nanti terutama kalau kalian mau berangkat dari konteks tertentu ya, yaitu konteks keluarga-keluarga di kota. Saya kira yang dialami Albert ini bukan sesuatu yang aneh banget ya. Dan ini mungkin membuat ini ya pastoral keluarga juga menjadi lebih unik ya dibandingkan dalam setting yang lebih agraris di mana ya sore itu semua pulang ke rumah ya dan kita semacam make family gitu ya. Tetapi di tidak sedikit keluarga ya bahkan sekarang ini terutama kalau kita memperhitungkan mobilitas ya. Sekarang ini kan mobilitasnya tidak hanya antar kota ya tapi antar negara. Ketika saya di Amerika itu saya awal-awal gila bisa juga ya suaminya atau istrinya di Jakarta sementara suami atau istrinya itu di Amerika dan hidup perkawinan mereka tetap it works well ya. Kadang-kadang suami atau istrinya nanti ke Amerika 1 bulan ya setelah itu ya 11 bulan mereka berkomunikasinya LDRan ya anak-anaknya juga LDRan tidak hanya pasangannya dan keluarga tetap jalan ya keluarga tidak menjadi berkurang artinya. Nanti ini terutama saya kira di kota-kota besar ya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan kota-kota besar yang lainnya ya. Oke Mbak Elizabeth Dwi Astuti. Ya, kalau melihat kasus-kasus umum, kalau kamu melihat dalam diri orang tua kamu ya, mereka ngalami nggak sih salah satu kasus umum yang disebut tadi? Iya, Romo ngalamin. Oke, yang mana ya? Yang Mbak Elsa. Orang tua kamu sekarang usianya berapa sih?
tahun sama 45 tahun, Romo. Oke, karena kamu masih punya kakak ya, ternyata ya. Ya. Oke, jadi orang tua kamu tidak sangat berusia banget, ya, cuman beberapa tahun di atas saya, dan bahkan ibu kamu ya berarti cuman beberapa tahun di bawah saya. Ya, kalau Mbak Elsa, apa yang sudah kamu temukan dalam, kalau kamu boleh melihat ya, salah satu krisis yang mungkin dialami oleh orang tua kamu? Sama sih, Romo, seperti udah tadi, masalah ekonomi, terus pas itu juga pernah ada problem yang apa ya, bapak saya tuh kan ketua lingkungannya dulu, terus apa namanya, kayak nggak mau ke gereja gitu loh, Romo, dulu gitu, dulu pernah, tapi sekarang udah enggak gitu. Oke, yang disampaikan terakhir Mbak Elsa itu juga menjadi konteks ya, yaitu keluarga-keluarga pada masa tertentu dalam hidup perkawinan itu mereka cenderung ya menarik diri dari paroki. Entah karena kesibukan dengan anak atau pokoknya sibuk banget ya. Dan ini juga menjadi challenge bagi gereja ya, gereja yang mau menemani keluarga-keluarga pada saat yang bersamaan itu adalah tahun-tahun di mana kita biasanya tidak bisa berharap sangat banyak ya pada keluarga-keluarga. Nah, maka ini menjadi gimana ya, kita ingin nemenin tapi pada saat yang bersamaan keluarga-keluarga ini kayak setengah absen ya dari dinamika paroki, kegiatan-kegiatannya ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang kemarin kita obrolin ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol di Hotel Royal Ambarukmo, guys. Lantai 8 ya, sambil ngeteh-ngeteh begitu. Kebetulan ada salah satu HRD-nya itu pada sebuah kesempatan kita ketemu di Solo, lalu kemarin diundang ke yuk ngobrol-ngobrol Romo ya di Hotel Royal Ambarukmo ya. Waktu itu sebenarnya konteksnya adalah kita mau buat acara apa ya Romo untuk teman-teman Kristiani secara khusus Katolik yang bekerja di Royal Ambarukmo ya. Karena melihat kayaknya yang Kristen senang banget kegiatan ya. Yang Muslim juga senang banget ya. Yang Katolik kalem-kalem baik ya. Jadi dikasih kegiatan juga nggak nolak, ada kegiatan juga nggak semangat banget ya. Jadi kayak suam-suam kuku gitu ya. Maka saya diajak ngisi acara untuk yang pertama ya, terutama setelah masa pandemi ini. Lalu mulai diajak ngobrol-ngobrol ya, dan teman-teman ini apa ya, ada 2 orang pentolannya, aktivisnya ini agak gelisah. Ini apa ya, teman-teman Katolik yang ditawari yang nggak nolak, tapi disuruh aktif juga tidak. Ini gimana ya, Rob? Lalu saya teringat pada dokumen Amoris Laetitia ya. Ada masa-masa di mana keterlibatan mereka barangkali agak lebih berjarak dari gereja, tetapi mungkin mereka nanti akan bounce back ya, mereka akan kembali lagi. Nah, sementara mereka barangkali karena pekerjaan ya, atau karena anak, lalu mereka menjadi kurang aktif, kita masih bisa menawarkan apa ya, dan itu yang disebut dalam dokumen sebagai jangkauan pastoral. Nah, teman-teman, maka dalam bingkai itu juga ya, kalian nanti ketika semacam membayangkan ya, kira-kira kerangka pikir apa sih yang mau kita tawarkan kepada gereja setempat, sehingga perhatian pada keluarga yang mengalami krisis ini tetap bisa jalan ya, mungkin di tengah-tengah segala kesulitannya. Oke, sekarang kita coba lihat masuk dulu ya, teman-teman, ke situasi-situasi yang lebih khusus. Tadi beberapa dari kalian sudah menyebut ya, ada situasi-situasi yang lebih personal bahkan. Ya, 236, silahkan. Siapa ya yang ada di sini? Oke. Mbak Susana, Manik, silahkan Mbak Susana. Dibaca 236.
cek-cek krisis pribadi, kesulitan keuangan, pekerjaan, masalah emosional, sosial, dan kesulitan spiritual. Situasi tak terduga juga bisa muncul yang mengganggu kehidupan keluarga dan membutuhkan proses pengampunan dan rekonsiliasi. Oke, langsung aja lompat, Mbak, ke bagian membutuhkan kasih karunia. Sejumlah besar krisis perkawinan memperoleh pemecahannya. Mengetahui bagaimana mengampuni dan merasakan diampuni adalah pengalaman mendasar dalam hidup berkeluarga. Sulitnya seni rekonsiliasi, dukungan kasih karunia, kerjasama murah hati dari sanak saudara dan teman-teman, bantuan dari luar, serta pertolongan profesional. Oke, Mbak Manik ya, sejauh kamu melihat ya, ketika ada krisis keluarga, bisa jadi di keluarga kamu atau di lingkungan kamu, kamu sendiri melihat paroki kamu ya, mereka punya semacam kerasulan keluarga tidak sih, menggunakan bahasa teman-teman MSF ya, yang pokoknya hatinya itu besar banget pada keluarga ya. Meskipun seringkali ke paroki Yesuit ya kalau ada masalah ya. It's just kidding ya teman-teman ya. Tapi di sini ada beberapa pihak yang disebut ya teman-teman, keluarga-keluarga yang lebih senior. Ini diharapkan menemani ya keluarga-keluarga yang lebih junior. Lalu juga ada bantuan profesional. Nah, sekarang ini banyak banget ya teman-teman bantuan profesional yang sudah diterapkan dalam bahkan mulai ketika merencanakan perkawinan ya, yaitu misalnya bantuan profesional itu apa? Bantuan psikologis. Jadi masing-masing mempelai itu dites psikologinya. Apakah sehat atau tidak? Lalu apakah ada kepribadian-kepribadian yang potensial atau rentan mengancam hidup bersama? Dan bahkan ada dicek, ini di Amerika sudah ya teman-teman, kebetulan saya dulu suka menikahkan Mudika ya, dan biasanya dicek compatibility-nya ya. Jadi kira-kira kalau mereka hidup bersama nanti kompatibel tidak secara psikologi ya. Dan ada beberapa yang kayaknya kita berantem terus ya, Romo. Jangan-jangan hasil psikologi kita memang nggak kompatibel ya. Tentu teman-teman selain soal psychological compatibility ya, hidup perkawinan itu kan ada unsur rahmatnya juga ya. Jadi unsur-unsur penilaian manusiawi ini menurut saya melengkapi ya. Termasuk nanti penyelidikan kanonik dan seterusnya ya. Jadi mulai ada unsur-unsur bahkan unsur medis. Unsur medis itu misalnya kalian dicek ya kesuburannya kira-kira bisa enggak ya. Misalnya laki-laki itu bisa enggak kamu ereksi ya. Ya, kalau di pendikat itu bisa enggak kamu eleksi ya. Melakukan pemilihan ya. Kalau perkawinan juga selain eleksi juga ereksi ya teman-teman. Sehingga nanti itu tidak menjadi persoalan ya. Lalu juga dari pihak perempuannya juga ya dicek kesuburannya. Nah, sehingga nanti informasi-informasi itu akan jadi pertimbangan ya gereja setempat mempersilahkan keluarga itu untuk lanjut proses berikutnya atau kita menunda dulu melihat lebih lanjut ya kalau ada masalah dan seterusnya. Ini mungkin di Indonesia udah mulai ya. Kalau di Bandung kamu tahu nggak sih Matthew, apakah hal-hal kayak gini sudah mulai diaplikasikan? Kurang tahu Romo. Oke, kemungkinan sih belum ya, karena lumayan mahal ya teman-teman ya. Kita harus ketemu psikolog, lalu kita dicek secara psikologis, lalu kita ketemu profesional medical doctor ya untuk dicek juga secara fisik ya, dan tentu secara kanonik oleh Romo ya. Jadi kayak itu pun ya tidak bisa garansi 100% ya bahwa perkawinan yang berlangsung itu bebas dari masalah ya. Oke, Mbak Susana ya.
tadi kamu udah membaca ya beberapa unsur yang tadi teman-teman kamu udah omong juga ya. Matthew omong ekonomi, Elsa juga omong ekonomi ya. Kalau menurut Mbak Susana nih ya, kalau orang tua kamu sendiri, menurut kamu ya, salah satu masalah yang mereka pernah alami itu apakah di hal-hal umum tadi ya? Jadi fase-fase apa ya? Orang mulai menikah, orang mulai memisahkan diri dari orang tua untuk hidup lebih mandiri, atau ketika memiliki bayi ya ada baby blue ya untuk para perempuan. Kayaknya bapak blue belum ada ya. Tetapi baby blue ya biasanya ini dialami oleh para ibu setelah menikah ya. Apalagi nanti kalau terkait dengan perubahan pada tubuh mereka ya. Menjadi lebih, tidak menjadi lebih gendut ya, tapi menjadi lebih cabi ya. Lalu juga seringkali juga ya ada sesuatu yang lebih psikologis berlangsung ya, dan kadang-kadang lalu misalnya apa ya, suami merasa kurang diperhatikan atau mereka tidak memperhatikan tubuh mereka sendiri. Lalu ada masalah-masalah tadi ya, masalah ekonomi, masalah psikologis. Sekarang ini juga masalah mental health ya. Orang merasa butuh self healing. Kalau kalian nyari suami atau istri yang sempurna kayaknya susah, guys. Ya. Karena mempelai perempuan yang pilihan udah jadi suster ya, cowok yang pilihan udah jadi romo ya. Jadi no chance ya. Yang tersisa di dunia kita tinggal sisa-sisanya, guys. Karena ya tidak lolos ujian masuk suster dan romo itu berarti apa ya? Mungkin secara psikologis juga tidak dianggap sangat sehat ya. Oke, kalau Mbak Susana ya, sejak kamu mengobservasi ya pengalaman orang tua kamu, krisis apa sih yang pernah kamu lihat ya, atau mungkin mereka pernah cerita pada kamu? Kurang lebih sih sama sih Romo kalau yang cerita ke anak, tapi saya pernah pengalaman saya sendiri, saya pernah seperti yang tadi di video tadi yang di ini, jadi orang tua tuh berantem hanya karena masalah perhatian. Jadi tidak adanya perhatian ke istri, jadi berantem, terus adanya cekcok itu, lalu terjadi masalah yang ya masalah individu antara suami istri gitu. Oke, jadi soal perhatian ya. Ini ada sebuah sharing ya dari pasangan yang saya nikahkan. Mereka tuh pacarannya keren banget, 9 tahun ya, sejak SMA sampai kuliah, lalu lanjut ya. Mereka mulai kerja, lalu kos. Kebetulan nih mereka tinggal di Amerika. Lalu saya nikahkan pasangan Gen dan Leonie ya. Perfect banget sih. Cowoknya ganteng banget, ceweknya cute banget ya. Apa ya? Cowoknya jurusan teknik, istrinya jurusan kulineri ya. Jadi kayaknya kurang apa lagi ya? Pacaran udah lama banget ya. Karirnya juga bagus. Bahkan istrinya di rumah sekarang ini dia apa ya? Kolaborasi dengan suaminya. Istrinya itu senang sekali ya merawat tanaman-tanaman dan mereka menanam tanaman-tanaman yang profitable ya. Pokoknya sempurna banget. Saya masih ingat cerita ketika mereka awal-awal hidup bareng ya. Padahal hidup bersama sebagai teman itu kayaknya udah saling memahami deh. Waktu itu istrinya komplain pada saya ya, Romo, mbok suami saya itu dibilangin Romo. Lalu dia cerita salah satu pengalaman. Suaminya itu pulang ya, dan di Amerika itu nonton football, American football itu atau basket ya, itu kayaknya udah jadi kerjaan laki-laki yang para istri please jangan ganggu ya. Kalau kita udah di depan TV dan apalagi kita lagi nonton itu nggak bisa diganggu ya. Nah, Gen ini pulang ya, dia keren loh teman-teman, kuliahnya di Stanford ya. Kerja di perusahaan elektronik yang ternama ya. Lalu dia pulang ya, dia lalu menyalakan remote control ya.
Tapi dia minta izin dulu pada istrinya. Saking baiknya suami istri itu ya. Ma, aku mau nonton TV dulu ya, jangan diganggu. Nah, istrinya itu, Pak, boleh nggak sih kamu pegang anak kita sebentar? Saya mau ngerjain sesuatu yang lain. Lalu suaminya itu mungkin secara spontan mengatakan, ya, Mah, aku kan sudah kerja dari pagi sampai sore. Ini maghrib baru aja datang, aku mau nyalain remote control. Masa udah dikasih anak sih? Memang kamu nggak bisa pegang anaknya. Nah, pertengkarannya itu terjadi di situ. Pak, aku itu pegang anak kita itu dari pagi sampai maghrib ya. Aku baru mau lepas sedikit aja kamu sudah nggak mau. Ya. Nah, suaminya itu berpikir ya, saya itu udah kerja, capek, pengen nonton TV, malah minta pegangin anak. Istrinya, mumpung suaminya lagi pulang, mbok dipegang sebentar anaknya biar saya bisa ngerjain yang lain. Itu adalah salah satu krisis pada usia awal pernikahan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Susana atas sharingnya. Nah, teman-teman, ternyata hidup perkawinan ada kerumitannya juga ya. Ternyata menyatukan you and I tidak segampang yang kita kira ya. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, not a child anymore, life is open a door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? Like a flower that grows, I just want you to know all the secrets of life. It's all written down in a lifeline. It's written down inside your heart. You and I just have a dream to find our love a place where we can hide away. I lose control because of you, baby. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight, I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in a lifeline. It's written down inside your heart.
Oke, nah teman-teman, kalau kita mendengarkan ya diskusi yang ada di lapangan, seringkali pembicaraan tentang tema ini selalu ya terarah hanya pada satu tema, sekitar larangan menerima. Dan buat saya ini agak memiskinkan ya diskusi ya. Dan mungkin nanti kalian akan juga dapat pertanyaan yang serupa ya. Di sekitar krisis perkawinan nanti yang ditanyakan lagi-lagi soal boleh nggak sih mereka menerima komuni? Nah, saya mau membawa spirit yang baru ya dalam dokumen-dokumen Paus Fransiskus, terutama bahwa kita perlu mendorong diskusinya lebih dari itu. Maka nanti pada bagian soal larangan menerima komuni kalian baca sendiri ya. Saya kurang semangat neranginnya ya teman-teman ya. Agar kita bisa agak ke depan gitu ya. Kita mencoba mencari inisiatif-inisiatif dan bahkan Paus Fransiskus bilang gini loh, terutama gereja itu jangan membuat proses ya pengurusan kasus perkawinan itu tertunda-tunda. Karena ini seringkali melukai ya hubungan gereja dengan pasangan-pasangan ya, dan seringkali menambah waktu penderitaan bagi keluarga-keluarga terutama yang menjadi korban ya dalam kasus-kasus krisis perkawinan. Juga nanti kita akan melihat juga Paus Fransiskus itu memberikan otoritas lebih besar lagi kepada keuskupan ya. Keuskupan lokal ya untuk mengatasi untuk mengadili ya dalam arti positif kasus-kasus yang ada. Dan ada banyak inisiatif ya untuk mendorong apakah nanti ada pastoral tertentu untuk keluarga-keluarga yang bermasalah ya. Tentu yang sudah sangat populer itu adalah marriage encounter ya. Mereka sudah sampai level paroki ya, sekurang-kurangnya mungkin beberapa paroki yang terlalu kecil anggotanya mungkin gabungan ya dengan paroki-paroki lain. Kita juga sudah ada komunitas tulang rusuk ya. Apalagi di kota-kota besar nanti akan jauh lebih banyak ya komunitas-komunitas. Lalu di Jogja itu misalnya ada CFC ya, bukan California Fried Chicken ya guys, tetapi ini Couples for Christ ya. Pokoknya CFC kalau di kelas pengantar liturgi itu bukan California Fried Chicken ya. Saya tahu kalian sering makan di situ, mungkin juga pengen makan di situ, tapi please ya CFC yang saya maksud adalah Couples for Christ ya. Salah satu komunitas bentukan yang terbilang baru ya menurut saya, maksudnya belum lama banget dibandingkan ME, tetapi ini adalah salah satu alternatif untuk keluarga-keluarga untuk mengharmoniskan hubungan mereka, juga mereka ketemu di dalam bisnisnya persekutuan doa juga dan bentuk-bentuk meeting yang lain. Maka mari kita nanti ya teman-teman kalian memilih salah satu kasus saja ya yang menurut kalian barangkali terjadi di paroki kalian, atau setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu kalian, kalian mungkin menemukan kasus tertentu lebih baik untuk kita angkat ya. Nah, ini yang seringkali dialami oleh keluarga-keluarga ya, bahkan bahwa ketika ada kasus-kasus terkait krisis dalam hidup perkawinan mereka, kadang-kadang mereka sendiri atau sendirian bahkan. Maka kita mencoba
gereja untuk masuk ya di dalam keluarga-keluarga itu menggunakan macam-macam skenario yang mungkin ya. Nah, sehingga nanti jangan sampai ya bahwa salah satu apakah itu istri atau suami menjadi martir ya, sementara yang lain menjadi eksekutor ya. Dan diharapkan setiap krisis dapat menjadi ya baru. Ada janji yang disegarkan lagi ya, dikuatkan lagi ya melalui krisis-krisis itu. Oke, ini juga mengapa ya banyak dari kalian sekarang ini omong tentang self healing? Karena memang tidak sedikit ya orang memasuki hidup perkawinan dengan membawa luka-luka lama. Silahkan Albertus Gad dibaca 239 ya. Silahkan. Ya, Romo. Ketika salah satu anggotanya kurang matang cara berelasinya karena ia belum sembuh dari luka pada beberapa fase hidupnya. Masa kecil atau masa remaja yang dialami kurang baik menjadi lahan subur krisis pribadi yang akhirnya merusak perkawinannya. Baru pada usia 40 tahunan, sebagian orang mencapai kematangan yang seharusnya sudah terjadi pada akhir masa remaja. Oke. Nah, sayangnya teman-teman bahwa seringkali ya luka-luka masa lalu itu tidak digarap ya. Nah, kita pengen belajar dari para suster, para bruder yang punya waktu untuk pengolahan hidup ya. Ini seringkali proses yang menyakitkan banget untuk mereka yang baru masuk biara ya. Karena hidup mereka kayak dikorek-korek ya lukanya. Nah, istilahnya adalah pengolahan hidup ya. Jadi pH ya. Ini bukan soal kandungan apa di dalam air ya, tapi di biara pH itu pengolahan hidup, guys. Nah, Albertus Gad, kamu pernah dapat itu enggak sih? Dapat, Romo. Oke, yuk diceritakan dong biar Matthew, Elsa, Mbak Susana, Mbak Lidvina jadi tahu ya mengapa para bruder suster ini kurang lebih hidupnya tuh lebih beres ya daripada kebanyakan dari kita. Karena memang sudah diformat ulang, guys, hidup mereka itu. Yuk, waktu itu apa yang dilakukan kan? Banyak sih, Romo. Saya bingung mulai dari mana. Mulai dari mana? Misalnya apa saja sih yang dilakukan pertama-tama ketika kalian pengolahan hidup itu? Oh iya, iya. Yang pertama waktu itu pas novisiat, yang pertama itu materi pengolahan hidupnya melihat kembali pengalaman masa relasi kita dengan teman-teman, terus apakah di masa lalu itu ada pengalaman-pengalaman luka batin yang dibawa sampai sekarang, sehingga dengan bantuan karena ada tes psikologi juga, Romo. Dengan bantuan psikolog kita bisa atau saya bisa mengolah pengalaman-pengalaman masa lalu di mana itu bisa diolah bersama psikolog. Ya. Terus saya interupsi dulu ya. Bukan hanya. Jadi teman-teman, hidup kita menurut para psikolog itu sangat ditentukan oleh 5 tahun pertama. Jadi usia 0 sampai 5 ini menjadi usia kita sebut aja ya sesuatu yang foundational untuk hidup kita. Dan hidup kita setelah usia 6 tahun menurut beberapa psikolog ya, ini sebenarnya mengulangi saja ya apa yang terjadi pada usia 0 sampai 5. Maka kalau kita berhenti pada salah satu usia itu ya, kita menyebutnya lalu cacat pusaka ya. Cacat tapi ampuh ya.
cacat yang ampuh itu tidak segera gampang bisa ditaklukkan ya, atau diobati atau dikasih terapi, tetapi seringkali ini butuh perjuangan seluruh hidup ya, untuk sekurang-kurangnya kita sampai pada self acceptance ya, kita sampai ke penerimaan diri. Jadi mungkin kasusnya ya belum teratasi semuanya, tetapi kita lebih aware ya, kita lebih sadar tentang itu ya. Misalnya ya, ini misalnya nanti ada Erik Erikson dan para 10 besar lainnya ya, yang omong tentang itu. Jangan khawatir Matthew ya, saya yang lain lupa ya. Saya ingat Erik Erikson ya. Terus nanti kalau udah dewasa ya tentu Abraham Maslow dan teman-teman ya. Ada beberapa misalnya ya, krisis yang kita punya ya, misalnya pada usia-usia awal itu adalah percaya tidak percaya. Ya ini basic banget sih. Saya melewati deh kayaknya fase itu ya. Tetapi saya berhenti di tahun kedua ya, yaitu ketika saya mengalami mandiri. Nah, lawannya itu malu, ragu-ragu ya. Maka kalian sering lihat ya, saya malu-malu kalau ngajar ya. Itu salah satu pergumulan hidup saya, guys. Juga mungkin nanti kalian akan mengenali ya, mengapa saya itu kalau diberi posisi pemimpin kok susah banget ya. Nah, mungkin saya ada di situ ya. Maka saya tuh salut sekali ya melihat Sister Avelina itu ya sebagai dirigen sangat percaya diri ya. Bajunya aja kayaknya dipilih ya dari rumah ya. Pokoknya nanti kalau saya dirigen itu akan pakai baju yang akan menambah kecakapan saya beberapa puluh persen ya. Nah, saya tuh dirigen ya, boro-boronya dirigen ya, nyanyi aja ke sana kemari ya. Tetapi saya pernah mengalami ya di angkatan saya di novisiat itu tidak sedikit dari kami, banyak sedikit dari kami yang bisa nyanyi. Dan jumlahnya sedikit nyanyi, yang satu dari dirigen, yang satu lagi jadi organis ya. Maka di antara yang nggak bisa nyanyi itu harus ada yang dipaksa untuk nyanyi ya. Maka saya di novisiat itu beberapa kali dipilih jadi solis ya. Ini sesuatu yang nggak pernah terbayangkan dalam hidup saya ya. Karena yang bisa nyanyi Romo Andreas Setiawan itu main organ ya. Lalu ada teman kita yang juga bisa nyanyi, mendingan itu jadi dirigen ya. Maka bayangkanlah ya, satu dirigen, satu organis, dan 11 orang yang nggak bisa nyanyi dan harus membuat kor ya. Nah, itu sesuatu yang amazing pada angkatan kami ya. Oke, lanjut Albertus Gad. Apalagi yang bisa diceritakan? Setelah itu saya juga mengolah dengan formator tentunya dan dengan psikolog tentang masa remaja, tentang masa remaja saya, dan juga mengolah tentang relasi dengan lawan jenis. Begitu juga dengan pengolahan yang baik juga adalah tentang orientasi seksual. Itu juga menurut saya penting supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di dalam biara juga. Pengolahan juga soal emosi karena emosi atau keadaan sekarang itu kadang-kadang karena ada masa lalu kadang juga pengalaman masa lalu itu direkam oleh tubuh, sehingga apa yang terjadi sekarang soal pengolahan emosi, soal watak dan lain sebagainya itu kadang-kadang pengaruh besarnya adalah masa lalu, dan itu sebenarnya yang harus diolah di
masa formasi. Oke ya, jadi banyak banget loh teman-teman. Salah satunya adalah ternyata kita itu kalau berhadapan dengan masalah, kita itu punya mekanisme pertahanan diri ya. Jadi ada ini ya, self defense ya, mekanisme ya. Nah ini macam-macam ya dari kita ya. Ada yang ngumpet di kamar lalu nangis ya. Nah ini secara psikologi udah dikenali loh. Kalau kita ada masalah ya, saya dulu di rumah suka melihat ibu saya ya. Kalau berantem sama bapak saya itu, ibu saya membanting pintu lalu mengunci pintu dan di dalam kamar itu menangis terseduh-seduh ya. Daripada berkonfrontasi dengan ayah saya. Mungkin kita lari dari masalah ya daripada berkonfrontasi dengan masalah. Nah itu hal-hal yang seringkali kita bawa sebagai luka ya ketika kita memasuki hidup perkawinan. Nah karena di sini ada banyak yang sudah mengolah hidup. Ya. Bagaimana kalau Suster Avelina juga sharing dikit ya? Suster Avelina menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, apakah sejak kecil sudah begitu atau ada hidup yang diolah juga ya. Silahkan Suster. Ya, kalau dari kecil tidak Romo. Kalau pengolahan sampai saya muntah rasanya. Nah itu ya teman-teman sampai muntah-muntah ya. Kita juga melakukan itu Suster. Ketika kita teman-teman ya, ketika kita masuk novisiat, ketika kita masuk teologi. Dan nanti siap ditahbiskan, itu kita diminta mengolah lagi. Biasanya kita lebih ngerti sih, ya. Dan nanti di masa tersiat itu kita juga diminta mengolah lagi ya. Nah, saya interupsi dulu ya, Suster ya. Terutama sekarang ini ya, teman-teman, terutama dengan isu apa ya, hubungan homoseksual ya di dalam biara. Nah, ini lalu membuat fenomena itu ya, teman-teman atau di rumah-rumah formasi ya. Saya kira kita udah melihat ya beberapa paroki, seminari, sekolah sikat, kita ada kasus-kasus seperti itu ya. Dan tentu nanti juga jangan lupa selain homoseksualitas, nanti juga untuk para suster ya, isu lesbianisme juga. Nah, itu juga perlu kita perhatikan karena suster itu banyak punya sekolah kecil-kecil ya. SD, TK, SMP ya. Yang anak-anaknya itu punya kerentanan ya karena usia. Maka sekarang ini di Indonesia ya, teman-teman biar kalian tahu juga karena kalian nanti akan sering kerja ya dengan para religius, klerus, biarawan, biarawati ya. Bahwa kami itu punya boundaries ya. Maka boundaries itu semacam cara kita ya berelasi itu ada ininya ya, ada batasan-batasan tertentu. Maka misalnya kalau saya apa ya, misalnya foto bareng dengan kalian ya, dan secara tak terelakkan kita harus bersentuhan, saya harus minta izin dulu ya pada kalian. Kalau tak pegang punggungnya, keberatan tidak gitu. Kalau kalian keberatan ya saya tidak akan memegang punggung kalian ya. Atau bagian tubuh lain, apalagi yang apa ya ini potensial ya melecehkan. Maka nanti juga kalau Suster Avelina di kampus ya, Matthew jangan dipegang-pegang ya susternya ya. Meskipun mungkin kamu pengen membantu susternya naik tangga atau apa gitu ya, mungkin susternya tiba-tiba jadi pink pipinya ya, jadi kecuali Matthew menawarkan suster mau saya dorong atau saya pegangin tangannya biar nggak jatuh boleh nggak gitu ya. Sekarang ini jauh lebih ini ya teman-teman. Hal-hal mungkin nanti akan punya pengaruh untuk kegiatan-kegiatan kalian juga ya. Misalnya sekarang ini kalau kita nginep itu jadi masalah ya teman-teman.
kalau kalian nanti retret ya. Kebanyakan kan retret kita itu tidurnya bareng-bareng ya. Kayaknya seru banget. Tetapi mungkin suster dan romonya akan mengajukan request ya, kamar tersendiri ya. Tidak sekedar karena kita itu jarang terbiasa tidur bersama orang asing ya, tetapi karena boundary itu ya. Jadi kalau saya tidur dengan mahasiswi tentu saya senang sekali ya. Tetapi tidak ya. Apalagi dengan cowok sekarang ini lebih berbahaya ya. Karena persoalan homoseksualitas itu ya. Jadi sekarang ini jauh lebih rumit ya, teman-teman. Oke, Suster Avelina, sebelum saya terlalu banyak cerita dan membuka rahasia-rahasia hidup saya, Suster Avelina silahkan. Lanjut. Ini dilanjutkan yang mana ya, Rom? Mulai aja dulu, Suster. Ya, kalau tadi Bruder mungkin dibantu dengan psikolog ya, Romo. Tapi kalau kami mengolah dengan pembimbing atau formator kami. Jadi diawali dengan membuat sejarah hidup. Jadi apa yang saya ingat mulai dari usia berapa itu ditelisik, kemudian nanti kami diminta untuk membuat peta perjalanan batin. Jadi nanti ada 0 sampai 5 atau bagaimana. Kemudian dari peta perjalanan batin kami menemukan akar cacat pusaka. Seperti saya itu sebenarnya rendah diri, Romo. Jadi ketika dirijen atau apa itu pergulatan sendiri. Jadi kan itu juga suatu usaha untuk mengolah diri. Jadi apa yang saya takuti harus saya lakukan untuk mencoba mengolah menjadi lebih baik atau mengurangi rasa itu. Itu juga 0 sampai 5 golden egg istilahnya. Yeah. Kemudian dengan metode-metode yang karena kami SPM kebanyakan kami memakai dari Yesuit ya, Romo. Jadi saya pernah juga mengikuti kursi kosong. Nah, kemudian meditasi yang jelas meditasi pengolahan hidup itu ada. Kemudian yang baru-baru saja ketika junior itu kami lebih naik level ya, bukan hanya pengolahan dalam diri menemukan akar-akar pusaka, juga mengolah hal-hal yang ingin kami kikis, itu juga pengenalan akan seksualitas. Apakah kami merasakan pelecehan ketika usia 0 sampai yang kami ingat. Yang kami ingat, kemudian itu dituliskan data juga. Jadi ada kayak peta perjalanan seksualitas. Aku ganggu ini. Siapa ya? Ya, cari dulu apakah ada kehadirannya mengganggu. Krista. Oke, ini dia Mbak Angelina Krista. Setelah ini kamu saya suruh sharing loh, Mbak. Kamu sudah menginterupsi kelas kita. Ya, jadi seksualitas juga kami diolah. Berarti kami ada meditasi seksualitas juga untuk mengetahui ya tadi seperti yang sudah disampaikan Romo. Sekarang kasus-kasus seperti pedofilia, kemudian homoseksual atau lesbi itu juga masuk dalam ranah biara. Bahkan itu lebih cepat berkembang daripada di luaran. Yang homoseksual, kemudian lesbi. Nah, di situ ketika meditasi seksualitas kami mengolah jika pernah mengalami pelecehan sekecil apapun itu biasanya mengandung luka dalam psikis dan juga hati. Nah, itu juga diolah sampai detik ini pun masih mengolah semuanya. Jadi pengolahan hidup itu akan berlangsung sampai nanti saya menghadap Bapak. Tapi itu sangat membantu untuk menyadari diri. Ketika saya begini, kenapa kok saya merasakan tersinggung atau kenapa saya kok merasa takut. Kemudian saya menyadari trauma-trauma saya itu karena apa. Jadi lebih paling tidak lebih mengenal diri saya, lebih tahu bagaimana diri saya. Kemudian ketika berhadapan seperti tadi pertahanan diri, itu juga paham apa pertahanan diri saya, itu juga lebih mudah mengatasi. Jadi tidak terpengaruh
emosi sesaat itu. Biasanya kan kadang meledak-ledak. Tapi kalau sudah tahu, oh saya punya ini, saya begini, itu lebih mudah mengenalinya, Romo. Dan juga luka-luka dari ya orang tua. Kadang ada yang bercerai, ada juga kami masa-masa kecil melihat orang tua bertengkar, itu juga mempengaruhi. Perselingkuhan orang tua itu juga mempengaruhi motivasi panggilan ya. Jadi kami memurnikan motivasi panggilan juga melihat dari siklus pernikahan kedua orang tua. Begitu Romo, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada beberapa kata kunci ya yang Sister Avelina tadi sampaikan, yaitu peta hidup. Jadi hidup kita itu bisa dipetakan tuh teman-teman ya. Dari usia 0 sampai usia kalian ini ya. Lalu momen-momen apa yang penting itu biasanya kita diminta nuliskan ya. Lalu kita nyoba lihat ya pada masing-masing bagian itu. Tentu yang paling foundational adalah 0 sampai 5 dan nanti usia-usia selanjutnya ini hal-hal yang belum rampung dalam hidup kita, belum selesai. Ini biasanya muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih terselubung ya. Jadi misalnya ini salah satu cerita dari seorang pembina rohani ya, Romo Chanbe ya. Beliau itu ahli mimpi. Nah, ternyata mimpi kita itu bisa menyingkapkan diri kita ya. Nah, dia suatu kali ketemu dengan seorang suster dari Indonesia Timur yang kalau mimpi itu apa ya? Mimpinya itu istimewa sekali, yaitu bau sebuah pohon. Nah, pohon itu adanya di Flores. Di Jawa tidak ada. Tetapi mimpinya padahal suster itu sudah lama di Jawa, tetapi kok mimpinya selalu sebuah pohon yang ada di Flores. Nah, karena Romo Chanbe itu jago ya dalam menafsirkan mimpi ya. Nah, lalu coba dikorek ya dengan pengolahan hidup itu. Dan akhirnya ketemu ya teman-teman ya. Mimpi yang muncul-muncul sekarang ini sebenarnya mimpi yang ada sesuatu yang terjadi pada hidup suster itu ketika dia masih kecil. Yaitu dia pernah diperkosa oleh salah satu anggota keluarga. Nah, pengalaman mengalami perkosaan itu berlangsung di bawah pohon yang kemudian karena dia kecil ya, dia lupa dengan pohon itu pohon apa, tetapi aroma pohon itu senantiasa hadir dalam mimpinya suster. Maka ketika itu bisa dikenali, lalu peristiwa masa lalu yang traumatik itu juga kemudian dikenali. Nah, kabar baiknya ini guys, di kampus kita itu ada yang jago pengolahan hidup ya di antara para dosen. Maka nanti kalau angkatan kalian punya kesempatan retret, saya usul sih. Terutama yang belum sampai muntah-muntah mengolah hidupnya ya. Itu yang jago sekali di kampus kita itu Romo Andreas Setiawan. Nanti kalau kalian minta beliaunya mimpin retret kalian, kemungkinan besar kalian akan dikasih pengolahan hidup ya. Romo Andreas Setiawan ini sejak SMA keren banget. Waktu itu buku pengolahan hidupnya Romo Mardi Prasetyo SJ itu mahal banget teman-teman pada zaman itu. Dan satu sekolah yang punya buku itu hanya Romo Andreas Setiawan. Masih SMA, bacaannya sudah seberat itu ya. Sementara saya masih baca buku, saya paling banter baca majalah koran Kompas ya. Romo Setiawan tuh bacanya udah buku pengolahan hidup ya. Jadi sudah di luar kepala ya pengetahuannya. Maka nanti silahkan kalau kalian ada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan fungsionaris kelas, nggak perlu nunggu semester 8 ya. Biasanya Romo Setiawan itu dikasih semester 8 ya, biar kalian punya self healing ya sebelum lulus dari kampus ini ya. Tapi kalau kalian bisa dapat lebih dulu kayaknya lebih keren sih. Jadi masih ada masa untuk growing ya, seperti yang dikatakan oleh Albertus Gad dan Sister Avelina ya. Oke, rekan-rekan kita break sebentar ya.
Oke, lagu ini saya skip saja. Ternyata ini ya. Membangun rumah kita tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Hanya pilih tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya awang-awang. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala indah tenang yang kuasa. Semuanya ada di sini. Oh, rumah kita. Rumah kita. Oke, apakah gereja bisa menjadi rumah, terutama bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam krisis pernikahan? Nah, kita mencoba ya menjadikan gereja sebagai rumah bagi mereka yang sedang ada dalam krisis pernikahan. Karena mereka seringkali lalu mengambil jarak ya dari gereja. Mereka barangkali lalu bahkan menjadi tidak aktif lagi di dalam gereja. Maka karya-karya pelayanan pastoral gereja perlu semakin menjangkau ya ruang-ruang frontier, ruang-ruang yang barangkali selama ini belum terjangkau ya. Oke, mari kita baca beberapa hal yang masih bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan kita. Tentu perceraian senantiasa kita pandang ya sebagai upaya terakhir setelah usaha-usaha rekonsiliasi itu gagal untuk mengatasi persoalan keluarga ya. Maka ini yang disampaikan di dalam dokumen sikap hormat kita terhadap mereka yang mengalami ya tidak hanya kasus mereka bermasalah dalam hidup perkawinan mereka, tetapi mereka seringkali juga mengalami perlakuan yang tidak adil ya karena persoalan yang berlangsung di dalam keluarga mereka. Maka macam-macam ya pelayanan rekonsiliasi, mediasi, pusat konseling, bahkan pusat konseling yang memberikan ya tenaga yang profesional untuk penanganan. Di Jakarta itu sudah ada ya teman-teman para psikolog, psikiater Katolik itu mereka merelakan diri untuk membantu keluarga-keluarga Katolik yang bermasalah. Dan kemudian di sini juga disebut tentang mereka yang bercerai dan kemudian memasuki perkawinan baru. Nah, ini tone-nya berbeda ya, teman-teman. Kalau dari dokumen satunya yang saya berikan kepada kalian, itu nada utamanya soal larangan, ya, membolehkan komuni. Sementara di sini adalah istilah-istilah seperti ekskomunikasi, ya, itu tidak dipilih. Justru
kita diundang ya untuk merengkuh mereka, tetap memandang mereka sebagai bagian penuh dari gereja. Dan ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, dari pihak gereja sendiri gimana ya agar kita dapat membantu keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Salah satunya tentu adalah agar anak-anak itu tidak menanggung beban perpisahan ya, atau dijadikan sandera melawan pasangan lainnya. Maka di dalam gereja status perkawinan anak itu tidak boleh menjadi halangan bagi anak untuk menerima sakramen-sakramen di dalam gereja. Dan juga sangat ditekankan ya, komunitas Kristiani itu tidak meninggalkan sendirian orang tua yang telah mengalami perceraian. Maka ketika mereka barangkali menjaga jarak dari hidup berkomunitas, maka komunitas perlu menjangkau mereka. Maka wajah gereja yang ditampilkan terutama dalam Amoris Laetitia adalah wajah ramah gereja. Wajah gereja yang berbelas kasih dan senantiasa membuka pintunya ya bagi mereka yang mengalami krisis perkawinan. Lalu yang lain-lain itu lebih simpel ya. Saya kira kita mendapatkan contoh yang sangat baik ya dari kasus Mbak Ayu dan Mas Geral ya, yang terakhir kita tahu ya dinikahkan oleh kardinal sendiri di gereja, dan ketika ditanya motivasinya apa sih ya, dan kemudian mengutip dari Amoris Laetitia ini, bukankah ini salah satu wujud dialog antar agama? Jadi cara memandang perkawinan beda agama itu beda ya. Kita jarang-jarang deh kayaknya omong tentang bahwa ini merupakan wujud dialog antar agama. Tapi kita masih banyak omong tentang apakah yang Muslim ya mau jadi katekumen dan macam-macam ya. Itu seringkali menjadi tone yang dan bahkan mungkin apa ya, beberapa paroki agak keras ya. Pokoknya kalau pernikahan beda agama ya tidak ada misa ya. Pokoknya ibadat saja ya. Dan itu kayak hukuman ya buat pasangan. Maka saya biasanya mengusulkan gimana sih kalau yang membuat itu nggak boleh misa, apa sih alasannya? Dan seterusnya. Oke, sekarang sebelum kelas kita akhiri, kita coba cek dulu ya. Kira-kira apakah kalian sudah menemukan sebuah kasus yang mau kalian angkat yang menarik dari dokumen ini? Mbak Ikarini Widyastuti. Kira-kira apakah ada tema yang menarik? Lalu Mbak Nidvina, sampingnya Mbak Susana ya. Agar tidak hanya numpang di frame-nya Mbak Susana ya. Yuk Mbak Ikarini, kira-kira ada yang menarik yang mau diangkat Mbak Ikarini? Lebih ke dampak orang tua yang bercerai, dampaknya ke anak itu gimana gitu. Oke ya, nanti itu mungkin bisa untuk mendesain ya. PIA ya, PIA selama ini kan barangkali kita bayangkan PIA itu anak-anak yang tidak bermasalah ya, orang tuanya. Lalu kalau ada anak-anak yang lahir dari perceraian orang tuanya, kira-kira apakah pendampingan imannya sama aja atau harus kita customize ya? Nah, ini mungkin yang pernah saya katakan kepada kalian ya. Suatu kali saya itu penghuni baru ya di gereja Santo Antonius Kota Baru ya. Dan seperti kalian lihat, saya kan Romo yang lumayan trendy ya kalau dalam berpakaian, itu tidak menampakkan ini wajah Romo ya. Lalu suatu pagi saya ikut pendalaman iman anak yang diselenggarakan di gereja kalau misa jam 8:30 ya. Dan karena tempatnya udah penuh, akhirnya saya tuh cuma dapat sebuah lokasi di dekat ibu-ibu muda ya. Nah, kayaknya kalau melihat usianya itu cocok banget ya, ini satu papanya, satu mamanya ya. Dan ibu ini sedang ada anak kecil ya. Dan Mbak Pianya seperti biasa ya, semangat sekali ngajar kelas agama, kebetulannya dari pendidikan mbak-mbaknya ya sebagian ya.
Lalu membuat kuis ya. Kuisnya gampang-gampang aja ya, karena kadonya itu banyak sekali ya. Yaitu kuisnya, siapakah bapak dari baby Jesus? Ya. Dan ibu yang punya anak kecil ini, anaknya langsung mengacungkan diri yang pertama ya. Lalu ditunjuklah oleh mbak-mbaknya itu ya. Diminta maju ya. Lalu ditanya ya, anaknya pinter banget ya. Orang tuanya, Yesus adalah Maria dan Yosef. Wah, ini pasti orang tuanya pintar juga ya, mbak-mbaknya bilang gitu ya. Maka orang tuanya maju ke depan dong, gitu ya. Mbak-mbak Pianya itu belum kenal saya waktu itu teman-teman ya, karena itu hari pertama saya tiba di paroki. Maka ibunya langsung diminta maju oleh anaknya ya, mama maju dong, gitu ya, tutup tangan ya. Lalu mbak-mbak Pianya, kok cuman mamanya sih, yang di sampingnya itu loh, papanya ikut maju dong. Ya, karena saya tidak ingin mempermalukan pendamping Pianya ya, saya dengan malu-malu ya, saya ikut maju ya, menjadi bapak asuh untuk anak itu ya. Lalu Mbak Pianya pengen membuat acaranya tambah wah ya, karena tidak hanya berhasil menjawab pertanyaan, tapi bapak dan papa dan mamanya hadir ya. Lalu ditanya ya, boleh tahu nggak adik nama mamanya siapa? Lalu disebutkan ya nama mamanya. Terus nama papanya siapa adik? Ya. Adiknya itu berdiam agak lama ya. Gak usah malu dek, papanya cakep kok, dikenalin aja pada kita ya. Saya sudah berusaha menahan diri ya teman-teman untuk menjawab telinga-telinga mbaknya itu ya. Tapi saya mencoba sabar ya. Mudah-mudahan mereka insaf dalam waktu cepat ya. Dan kemudian akhirnya mamanya itu cerita ya. Minta maaf tapi om-om yang ada di samping tadi bukan suami saya, Mbak. Saya single parent. Nah, kadang-kadang kan kita selalu mengandaikan tuh bahwa keluarga itu selalu bapak dan ibu ya, padahal ada kasus-kasus loh single parent ya. Tapi saya senang sih dipanggil papa oleh anak itu ya. Oke, terima kasih Mbak Ikarini Widyastuti ya. Jadi nanti kamu cara kamu ini kan semacam Pia ya, dan keluarga yang kita layani adalah keluarga yang beragam ya, tidak hanya keluarga yang memiliki papa dan mama. Mungkin ada bapak-bapak yang tiba-tiba duduk di dekat ibunya aja anaknya udah seneng ya, kayak kehadiran papa baru ya dalam hidup mereka ya. Oke, sekarang Mbak Litwina. Kira-kira Mbak Litwina punya ide apa ya, Mbak? Aku mau ambil yang luka-luka lama kali, Bang. Ambil apa ya? Itu aku mau istilahnya mengambil sedikit kisah dari orang tua aku pas SMP. Oke, boleh diceritain dikit karena kayaknya satu kelas belum pernah mendengar kisah orang tua kamu deh, Mbak, waktu SMP. Ini agak private sih, Romo. Jadi mungkin nanti yang lihat Romo aja gitu ya. Pokoknya inti sarinya aja. Ya, inti sarinya itu tentang luka. Semua itu berawal dari Romo, kecemburuan gitu. Oke. Jadi nanti sisanya yang lihat biar Romo aja. Agak private soalnya. Oke, mudah-mudahan Romo Andala setelah membaca paper-papermu ya guys, tidak perlu self healing ya. Jadi bebannya Romo bertambah banyak ya setelah membaca paper-paper. Oke, teman-teman sambil nunggu kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian terkait dengan tema, saya tunggu ya. Kita break sebentar ya untuk sambil kalau ada pertanyaan-pertanyaan
Mungkin Anda masih ingat lagu ini dibuat pada tahun 1977 karya Yan Antono dan Taufik Ismail. Mengapa kita Oke, kita mau mengambil salah satu peran di dalam gereja, yaitu memberikan refleksi teologis ya dari kasus-kasus perkawinan yang ada. Nanti kalau kalian di tingkat yang lebih tinggi, kalau kalian nanti sudah melakukan semacam PKP di paroki ya, kalian akan dapat data yang lebih kaya ya tentang situasi keluarga-keluarga yang ada di paroki-paroki tempat kalian berkarya. Oke, sejauh ini apakah masih ada pertanyaan terkait dengan UTS kalian? Ya, tentu pertanyaan dari saya adalah kapan kalian mau mengumpulkan? Seminggu lagi? 2 minggu lagi? Atau kapan? 2 minggu lagi? Mbak Susana dan Mbak Litwina? Oke. 2 bulan, Romo. Wah, 2 bulan. Nanti enak saya, aku nggak ngajar ya. Kalau saya nggak ngajar, siapa yang menyakiti saya? Ya, saya memberikan waktu kepada kalian 3 minggu ya. Lalu nanti di tengah-tengahnya mungkin kita akan tetap melakukan kuliah ya. Tetapi minggu depan kalian akan mengerjakan sendiri ya tugas kalian. Jadi minggu depan kita tidak ada kuliah, guys. Ya, silahkan digunakan waktunya untuk mengerjakan paper kalian ya. Saya masih cukup manusiawi, teman-teman ya. Saya tidak punya luka batin ya, sehingga harus menyakiti kalian ya. Saya sudah melakukan pengolahan hidup ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya mau bertanya, Romo. Oke, ya. Gini, Romo, kalau di antara 2 pasangan itu nggak ada permasalahan, tapi ada masalah itu dari luar pasangan itu termasuk krisis perkawinan bukan? Bisa ya, karena kehadiran orang ketiga. Atau nanti kalau di dalam hidup membiara juga ada jalan ketiga ya. Jalan ketiga ini bukan jalan alternatif ya guys, tetapi jalan ketiga ini ya pengen jadi suster tapi juga pengen jadi ibu, pengen jadi bruder tapi pengen juga jadi bapak, pengen jadi romo tapi pengen jadi om-om juga ya. Nah itu jalan ketiga ya. Enggak apa-apa Mbak, nanti tinggal yang penting ini ya dari dokumen yang ada atau dari dokumen-dokumen lain yang mungkin kamu temukan. Kira-kira kita bisa dapat inspirasi apa sih? Misalnya kehadiran orang ketiga itu kira-kira gimana ya? Apakah menguatkan komitmen antar pasangan itu ya sehingga meskipun orang ketiga kayaknya sekarang ini terutama dengan sinetron apa itu ya? Yang itu loh Reza Rahardian, ada Anya Geraldine. Layangan putus, Romo. Oh alah, ternyata kamu nonton juga toh. Layangan putus ya. Nah, itu apa ya? Saya kira sampai titik tertentu ya ada potret itu ya, ada apakah ini keringkihan hidup perkawinan atau apa, nanti silahkan kamu ini ya. Kira-kira alasannya apa ya? Gitu. Lalu apa yang bisa kita buat untuk pastoral keluarga? Terima kasih, Romo. Oke, ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Romo, mau ya, bertanya? Silakan. Mendengar? Apakah terdengar suara saya? Terdengar Mbak Rena dan Mbak Siska. Gini, Bu. Misalkan orang tua itu menikahkan anaknya dan
beda agama gitu, apakah orang tua itu berdosa? Wah, apakah orang tua yang tidak menikahkan anaknya seagama berdosa? Apakah ini dosa orang tuanya? Apakah dosa anaknya? Nah, kayaknya waktu itu di kitab suci bukan karena perkawinan ya, tapi karena sakit ya, sakit tertentu ya. Nah itu juga. Nah nanti salah satu yang diungkap tadi Mbak Siska atau Mbak Rena atau yang tanya? Siska Romo. Oke Mbak Siska ya. Sekarang ini ada ini ya komitmen atau janji orang tua Katolik ya dalam perkawinan beda agama ini diperbarui ya. Jadi letaknya di terutama nanti silahkan di kitab hukum kanonik ya, mata kuliah kitab hukum kanonik kalian, karena saya kitab hukum kanonik nggak pernah dapat A ya sejak sejarah saya ngambil mata kuliah itu ya, paling banter B ya, B itu aja dengan penuh belas kasihan ya dari dosennya ya yang sekarang jadi uskup Agung Semarang ya. Jadi jangan banyak tanya pada saya tentang kitab hukum kanonik ya, tapi yang bagian ini saya masih ingat ya, yaitu berusaha mendidik anak-anaknya secara Katolik. Bahwa kemudian pada ujung usaha itu tidak berhasil, nggih mboten napa-napa ya. Yang penting adalah usahanya. Nah, itu nanti bisa ya. Jadi ada sesuatu yang diperbarui. Nah, nanti kamu coba lihat ya, apakah di diktat yang saya berikan pada kalian itu ada materi yang mencukupi buat kalian untuk menginspirasi. Terutama itu kan berarti, oh iya, saya diingatkan, kasusnya itu boleh mereka yang ada dalam krisis perkawinan atau sebelum persiapan pernikahan. Yang kita bicarakan kemarin waktu tentang TPP ya, tata perayaan perkawinan itu. Jadi boleh ya, Mbak Siska atau Mbak Rena ya untuk mengangkat kisah. Karena ini kayaknya juga menjadi apa ya, semakin menjadi kebutuhan juga ya. Biasanya orang tua dan anak ini berada dalam relasi yang lumayan tegang ya. Karena orang tuanya masih mendidik anak-anaknya secara iman Katolik ya. Sementara anaknya kayaknya enggak gitu deh. Janjinya itu berusaha mendidik ya. Nah, ini kadang-kadang apa ya, sampai beberapa tahun yang lalu terjadi ya. Orang tua itu, wah sedih sekali ya Romo ya. Anak saya tidak bisa menikah secara Katolik ya. Hanya bisa menikah secara gereja Romo. Karena yang satu Kristen, yang satu Katolik ya. Atau bahkan yang beda agama ya. Gitu. Mbak Rena dan Mbak Siska, apakah ada pertanyaan lain? Romo. Oh ya, silakan. Jadi gini, dari lingkungan saya itu kan ada yang menikah beda agama, tapi menikahnya tuh cuma di Islam doang gitu. Jadi di gereja itu nggak diberkatin. Nah, apa itu sah menurut gereja gitu? Ya, pernikahan untuk sah itu apa ya? Satu biasanya terkait dengan rumusannya. Ya. Lalu yang kedua, oleh siapa perkawinan itu disahkan ya? Maka kemungkinan yang terjadi itu adalah itu sah menurut Islam tetapi belum sah menurut Katolik. Tetapi nanti kalian sudah dapat kitab hukum kanonik belum? Nah, nanti kalian akan dapat ya. Jangan ngikutin saya ya. Dapat karbohidrat, teman-teman dapat B ya. Sekurang-kurangnya kalian ya paling jelek dapat B seperti saya lah. Kalau dapat A jauh lebih bagus ya. Nanti itu akan banyak dibahas ya Pak. Maka nanti akan ada tentu gereja punya terapinya ya.
Kalau suatu kali mereka ingin membereskan perkawinannya, ya, itu bisa diselesaikan oleh gereja. Ya. Nah, yang penting nanti terutama dari pihak yang berkeyakinan lain apakah punya keterbukaan. Ya. Sekarang ini teman-teman ya sangat dipromosikan ya, termasuk oleh uskup kita di Keuskupan Negeri Semarang, yaitu terutama yang perkawinan Katolik dan Kristen ya. Itu akan ada perkawinan ekumenis. Apakah itu perkawinan ekumenis? Perkawinan ekumenis adalah sebuah perkawinan yang memiliki kesahan baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Katolik. Biasanya dua pemimpin agama diundang bersama. Tinggal nanti siapa yang jadi tuan rumah ya. Nah, buat gereja Katolik pengucapan janji ya dengan rumusan yang sudah kita sepakati, itulah yang menjadikan perkawinan itu Katolik ya. Maka nanti biasanya antara pendeta dan imam itu kolaborasi ya. Misalnya yang pernah saya lakukan di Kota Baru, tidak sekedar Bapak pendetanya khotbah ya, itu kan biasanya yang sudah secara umum dilakukan ya. Tapi saya tetap mengundang ya, meskipun itu berlangsung di gereja Katolik, saya minta Bapak pendetanya juga ikut memberikan berkat ya. Karena mempelai perempuannya ya waktu itu ibunya adalah anggota majelis gereja Kristen yang besar ya. Maka selain tamu-tamunya juga lebih beragam, pendetanya ibu itu saya undang datang. Dan bahkan saya beri waktu untuk berdoa, untuk memberikan pesan dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat ya, kemarin dengan Monsinyur Suharyo dengan perkawinan ini ya, staf khususnya Bapak Jokowi dengan Gerald ya, Ayu dan Gerald itu apakah tokoh yang Muslim juga ada yang diundang di dalam ekaristinya. Kalau diundang, apalagi diminta memberikan berkat juga, itu kemajuan besar. Nah, cuman kemarin karena videonya pendek ya, jadi kita nggak bisa melihat acara itu secara keseluruhan. Gitu, Mbak Siska. Apakah masih ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup teman-teman, kita kembali pada lagunya yang Kangen Neng Nikeri ya. Guys, cepatlah pulang karena saya sudah menanti kalian. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Arangnya Yehuda. Salah.